Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang efek Hall. Sebelumnya, nama saya Putra Bungsu Kurniawan dengan NIM akhir 36. Nama saya Nur Aziza Khairani dengan NIM akhir 15. Saya Ahmad Rizal Barid dengan NIM akhir 26. Saya Isril Amanullah dengan NIM akhir 29. Baik, pertama itu ada efek Hall. Efek Hall adalah timbulnya perbedaan tegangan atau tegangan Hall pada suatu konduktor ketika dikenai medan magnet yang tegak lurus terhadap arus. Efek Hall dapat dijelaskan dengan gaya Lorentz. Baik, gaya Lorentz itu sendiri adalah gaya yang bekerja pada partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet. Gaya ini tegak lurus terhadap kecepatan partikel dan medan magnet. Ya, selanjutnya ada efek Hall. Dalam sebuah konduktor, elektron adalah partikel bermuatan yang bergerak. Ketika medan magnet diberikan pada konduktor, elektron dibelokkan oleh gaya Lorentz. Pembelokan ini menyebabkan elektron terkumpul di satu sisi konduktor, sehingga menciptakan perbedaan tegangan. Di sini ada koefisien Hall. Nah, jika koefisien Hall positif, maka pembawa muatan mayoritas itu adalah positif atau Hall. Jika koefisien Hall negatif, maka pembawa muatan mayoritasnya adalah negatif atau elektron. Nah, efek Hall itu digunakan untuk menentukan besarnya atau jenis dari pembawa muatan. Nah, salah satu yang mempengaruhi si efek Hall ini kan medan magnet. Jadi akibat dari adanya medan magnet ini, maka arus yang melewati sebuah plat akan mengalami polarisasi, sehingga di satu sisi sebuah plat tuh akan bermuatan positif dan di sisi lainnya akan bermuatan negatif. Partikel bermuatan yang bergerak di dalam ruang bermedan magnet mengalami gaya magnet. Nah, jadi medan magnet tuh dia masuk ke dalam, dia melewati plat dengan arah yang tegak lurus dengan arusnya, sehingga si medan magnet ini dia akan membelokkan muatan-muatan yang ada di plat tersebut. Misalkan di sini ada ilustrasi ada ilustrasi. Jadi medan magnet itu kan dia arahnya melewati plat, arahnya tegak lurus sama arus. Karena dia melewati plat, maka dia tuh ngebuat si muatan-muatan ini tuh belok. Jadi perannya si medan magnet adalah membelokkan muatan-muatan yang ada di plat. Nah, arah beloknya itu ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, dari kaidah tangan kanan itu didapat kalau muatan positif tuh dia bergerak dari kiri ke kanan, sedangkan muatan negatif dia bergerak dari kanan ke kiri. Jadi mereka tuh bakal berkumpul di satu sisi dan muatan yang lainnya akan berkumpul di sisi lainnya. Di sini di sisi kanan plat itu bakal full sama muatan positif, sedangkan di sisi satunya bakal full sama muatan negatif. Nah, di sini kan ada
ada jeda apa ya, kayak space gitu. Nah, karena yang satu sisi dia jadi sisi yang elektron negatif dan yang ini jadi elektropositif, maka menyebabkan terjadinya beda potensial. Nah, beda potensial ini disebut sebagai tegangan Hall. Inilah yang kita kenal sebagai efek Hall. Jadi, efek Hall adalah peristiwa terbentuknya beda potensial antara dua sisi material yang dialiri arus listrik ketika material tersebut ditempatkan dalam medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap arus. Dari sini kita bisa dapetin persamaan. Jadi gaya Coulomb dan gaya Lorentz itu terkait gaya Coulomb itu kan dia E sama dengan F per Q0 atau sama dengan F per E. Maka F itu sama dengan EE. Jadi di sini EE sama dengan E kali V kali B. Karena di ruas kiri sama ruas kanan sama-sama ada E, bisa kita eliminasi. Jadinya E sama dengan V kali B. Terus karena V itu sama dengan ED, V ini itu sama aja dengan ED, maka E dikali D, maka beda potensial antar kedua tepi bahan itu bisa ditulis beda potensial sama dengan E dikali D dan bisa diturunin jadi V kali B kali D. Nah, V itu apa sih? V itu kecepatan elektro atau kecepatan muatan bergerak dalam sebuah material atau kecepatan driftnya. Nah, fun fact, kecepatan drift itu cenderung lambat. Jadi efek Hall itu nilainya kecil karena VD-nya aja lambat, jadi nilainya kecil. Kemudian selain buat dapetin si efek Hall, kita tuh bisa nyari arusnya dengan rumus sama dengan N kali Q kali VD kali luas penampang. N itu densitas atau kerapatan pembawa muatan. Nah, N ini adalah rumusnya. N itu rumusnya I per Q kali dV kali A. Atau bisa kita tulis I per Q kali VD kali D kali T. Nah, kenapa D kali T? Karena luas penampang yang kita pakai itu bukan panjang dikali tinggi. Ini kan bangun ruang ya. Bangun ruang itu ada bangun ruang itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, yang kita pakai itu bukan panjang kali tingginya, tapi yang kita pakai itu bukan panjang kali lebarnya, tapi panjang kali tingginya. Jadi misalkan ini panjangnya D, biasanya kan D ya, dilambangkan dengan D, dan tingginya itu dilambangkan dengan T. Makanya di sini rumusnya itu D kali T. Terus Q itu muatannya. PD itu yang tadi, PD itu
kecepatan driftnya atau kecepatan elektron atau kecepatan muatan bergerak di dalam sebuah material. Dan ini A adalah luas penampungan. Yang dirumuskan dengan D atau panjang